PSSI akhirnya mau bicara jujur soal gaji baru Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Apakah naik atau tetap? Simak berikut ini. PSSI belak-belakan bicara peluang terburuk Maarten Paes. Tak dapat membela Timnas Indonesia. Begini alasannya. PSSI pastikan sakit Shin Tae-yong tidak parah, langsung kembali ke Indonesia setelah sehat. Begini kondisinya. PSSI tidak targetkan Shin Tae-yong loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 dalam kontrak baru 3 tahun. Apakah target selanjutnya? Simak berikut ini. Cuma di bangku cadangan, Wolves ingin tarik Justin Hubner lebih cepat dari masa peminjaman di Cerezo Osaka. PSSI akhirnya buka suara soal gaji baru yang diterima Shin Tae-yong setelah resmi memperpanjang kontrak dengan Timnas Indonesia hingga 2027. Kontrak Shin Tae-yong sebelumnya sudah kedaluarsa bersama Timnas Indonesia pada Juni 2024 lalu. Sebelum memperpanjang kontrak, PSSI sempat memberikan 2 target kepada Shin Tae-yong. Target pertama adalah membawa skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. STY harus membawa Timnas Indonesia U23 lolos dari fase grup Piala Asia U23 2024. Hebatnya, Shin Tae-yong berhasil memenuhi target tersebut sehingga akhirnya PSSI mengganjarnya kontrak baru. Akan tetapi sempat muncul desas-desus bahwa Shin Tae-yong batal memperpanjang kontrak dengan PSSI. Hal tersebut berawal dari tak kunjungnya pelatih berusia 53 tahun tersebut tanda tangan kontrak. Namun PSSI membantah semua rumor tersebut dan memastikan bahwa Shin Tae-yong akan tetap menangani Timnas Indonesia hingga 2027. Salah satu pembicaraan menarik dari perpanjangan kontrak STY adalah nominal gaji yang diterima. Berdasarkan keterangan dari Ketua Umum PSSI sebelumnya, Mochammad Iryawan alias Iwan Bule, STY menerima gaji sebesar 1,1 miliar rupiah per bulan. Gaji tersebut di luar dari fasilitas yang diberikan PSSI dan bayaran para asistennya. Setelah resmi memperpanjang kontrak baru, PSSI akhirnya mau buka-bukaan soal gaji Shin Tae-yong. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa ada kenaikan gaji yang diberikan kepada STY. Target naik, targetkan 100 besar ranking FIFA. Gaji pasti naik, gak mungkin tidak, ujar Arya Sinulinga. Sementara itu, Arya juga menegaskan bahwa tidak ada target membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Arya Sinulinga membeberkan kabar terkini Maarten Paes yang terancam gagal membela Timnas Indonesia. PSSI saat ini tengah mengupayakan kiper FC Dallas, Maarten Paes, untuk bisa membela Timnas Indonesia usai terkena kendala dalam perpindahan federasi. Maarten Paes resmi menjadi WNI usai mengikuti pengambilan sumpah janji setia di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Selasa 30 April 2024. Meski begitu, kiper keturunan Belanda itu masih belum bisa membela Timnas Indonesia saat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 karena adanya regulasi dari FIFA. Dirinya diketahui sempat membela Belanda U21 saat usianya menginjak 22 tahun dan berdasarkan regulasi FIFA, perpindahan federasi suatu pemain hanya boleh dilakukan saat usianya menginjak 21 tahun.
Gembar-gembor kabar Maarten Paes ini pun akhirnya membuat tangan kanan Erick Thohir, yakni Arya Sinulinga angkat bicara. Arya Sinulinga memberikan kabar buruk dengan menyebut bila kiper berusia 26 tahun itu berpeluang buruk tidak bisa tampil bersama timnas Indonesia. Percayakan saja, selama ini kami juga sudah melakukan langkah yang berbeda, bahkan Calvin Verdonk satu hari bisa, ujar Arya. Kalaupun nanti Maarten Paes tidak bisa, itu berarti memang nggak bisa, bukan kita nggak upaya. Walaupun memiliki banyak hambatan, namun Arya menyebut bila PSSI sedang berupaya secara maksimal demi bisa membawa Maarten Paes menggunakan lambang Garuda di dada. Arya mengatakan bahwa masih terdapat beberapa tahapan regulasi dari FIFA tersebut yang harus dilakukan PSSI. Kami sedang berjuang, bagaimana di CAS-nya pasti ada proses di FIFA, semua kita berproses. Tetapi bertarung lagi, ada namanya batas-batas, sebelum itu terjadi ada tahapan yang dapat kita kejar sampai habis masa proses itu. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bersiap menata putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan bergulir pada September 2024. Marcelino Ferdinand CS berada satu grup dengan sejumlah raksasa Asia seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Skuad Garuda terlebih dahulu akan bertamu ke markas Arab Saudi sebelum menjadi tuan rumah menghadapi Australia di Surabaya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga memberikan kabar terbaru terkait pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu sempat sakit pada beberapa waktu lalu. Shin Tae-yong mengalami sakit radang selaput dada atau yang lebih dikenal sebagai pleuritis. Ia sampai harus menjalani operasi dan berat badannya turun drastis. Shin Tae-yong tengah berada di Korea Selatan. Ia pulang kampung ke negeri Ginseng sejak 14 Juni 2024 usai membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sehat, langsung ke sini Shin Tae-yong. Dia kan pemulihan baru pulang kampung. Dia baru melihat lapangan sepak bola di kampung halamannya. Kasih waktu istirahatlah. Sehari setelah tiba di Korea Selatan, Shin Tae-yong menjalani operasi besar selama 6 jam. Berat badannya juga turun sampai 5 kg. Shin Tae-yong tidak parah. Mungkin udara Jakarta panas atau apa. Yang pasti Shin Tae-yong akan kembali ke sini. Pasti Shin kangen sama Indonesia. Sementara itu asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto sempat menyebutkan Shin Tae-yong akan bertolak ke Indonesia pada 21 Juli 2024. PSSI tidak menargetkan Shin Tae-yong meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu baru memperpanjang kontrak selama 3 tahun bersama Garuda. Timnas Indonesia akan mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda bakal mengawali perjalanannya pada 5 September 2024. Timnas Indonesia masuk grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tidak ada ujar Arya Sinulinga kepada wartawan mengenai target dari PSSI ke Shin Tae-yong untuk meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana dengan target yang dibebankan kepada Shin Tae-yong di Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027? Garuda telah lolos ke turnamen 4 tahunan tersebut. Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 15 Januari sampai 8 Februari 2024. Selain Timnas Indonesia, 23 negara lain juga bakal berpartisipasi. Kontrak Shin Tae-yong sampai 2027.
Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir mana mau membuat target di luar masa jabatannya. Arya menyatakan salah satu target yang dibebankan PSSI kepada Shin Tae-yong yaitu Timnas Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA. Jadi targetnya 100 besar dunia. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner akan kembali dari masa peminjaman di Cerezo Osaka lebih cepat. Justin Hubner didatangkan Cerezo Osaka dari Wolverhampton Wanderers pada Maret 2024 lalu. Wolves ingin Justin Hubner mendapatkan kesempatan bermain sebelum mentas di Premier League. Namun keinginan Wolves tersebut tidak mampu dipenuhi oleh Cerezo Osaka di J1 League. Pemain berusia 20 tahun ini justru jarang sekali mendapatkan menit bermain. Meski bermain, waktu yang diberikan Justin Hubner pun terhitung sangat minim sebagai pemain asing. Bahkan dia baru tampil bersama Cerezo Osaka sebanyak 6 pertandingan dengan rincian. Detailnya, Justin Hubner bermain di 6 pertandingan J-League dan 2 laga di J-League Cup. Total Justin Hubner hanya mengumpulkan 190 menit untuk Cerezo Osaka di seluruh kompetisi. Dengan kondisi seperti ini, Wolves dikabarkan ingin menarik kembali Justin Hubner. Sejatinya kontrak peminjaman Justin Hubner bersama Cerezo Osaka baru berakhir pada Desember 2024. Muncul rumor di permukaan bahwa Wolves ingin memanggil pulang Justin lebih awal dari perjanjian karena kurangnya kesempatan bermain di klub Jepang tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, Wolves akan mencoba menaikkan Justin Hubner ke tim utama. Maka dari itu, Wolves memutuskan untuk memanggil Justin Hubner lebih cepat. Apalagi Premier League musim akan mulai bergulir pada Agustus mendatang. Terlebih tim EPL sedang mempersiapkan skuadnya untuk Liga Inggris musim yang akan segera bergulir.